administrasi nanti. Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 ya, Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai, saya akan buka dalam doa dulu, ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ih, lucu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini, untuk kesempatan kami pada hari ini bisa berkumpul bersama Tuhan untuk berdiskusi mengenai perkembangan anak Tuhan. Mari Tuhan yang pimpin kami Tuhan, sehingga apapun yang kami bicarakan pada hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Mister, Miss, juga teman-teman saya yang sudah bergabung di sini. Kita akan segera mulai teaching klinik kita pada hari ini, ya. Mohon untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera atau videonya, ya. Dan Zoom meeting kali ini akan saya rekam untuk keperluan administrasi nanti, ya. Baik. Pada hari ini saya akan membahas satu topik mengenai stop kekerasan emosional pada anak. Ya, baik, saya akan share screen. Oke, stop kekerasan emosional pada anak. Dan hal pertama yang ingin saya bagikan adalah mengapa kita orang-orang dewasa, ya, tidak hanya orang tua, ya, tapi kita semua di sini harus melindungi anak-anak dari kekerasan. Ya, memang betul peran orang tua adalah yang paling besar, ya, yang paling besar untuk melindungi anak-anak. Namun bukan hanya tugas orang tua. Kita sebagai guru, ya, beberapa di antara kita di sini adalah guru. Kita sebagai saudara, mungkin atau kakak atau guru sekolah minggu yang pelayanan di gereja, ya, atau bahkan sebagai masyarakat. Kita punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Alasannya kenapa? Alasannya adalah anak-anak mereka belum bisa, mereka belum punya kemampuan untuk mereka melindungi diri mereka dari berbagai resiko yang bisa mereka dapatkan. Ya, entah itu menimbulkan kerugian secara mental, fisik, sosial, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan kita sebagai orang dewasa. Ya, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita, pasti di sekitar kita ada anak-anak. Ya, entah itu tetangga kita atau di mall, dimanapun kita pasti ada anak-anak. Dan sebagai orang dewasa kita memiliki tanggung jawab untuk dapat melindungi mereka dari resiko kekerasan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kita berpikir apa saja jenis-jenis kekerasan yang mungkin bisa dialami oleh anak-anak, ya, dialami oleh anak-anak. Nah, itu terdapat 4 jenis, Bapak Ibu, 4 jenis kekerasan. Yang pertama itu adalah kekerasan emosional. Nah, topik ini yang memang akan saya bahas pada hari ini. Yang kedua adalah kekerasan fisik, lalu penelantaran anak, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis atau kalau kita kategorikan, ya, kekerasan itu ada banyak, ya. Dan memang hari ini saya khusus akan membahas tentang kekerasan emosional. Apa makna atau apa dari pengertian dari kekerasan emosional itu sendiri? Kekerasan emosional pada anak, kekerasan emosi pada anak itu adalah pola perilaku negatif oleh orang dewasa
yang merusak perkembangan mental, kognitif, emosional, psikologis, atau sosial anak. Nah, yang dimaksud dengan orang dewasa ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tidak hanya kepada orang tua. Memang betul, orang tua memiliki peranan yang sangat besar. Namun ini bukan hanya tentang orang tua. Guru, ya, saudara, guru sekolah minggu, ya, itu juga berperan besar, ya. Karena jika kita menunjukkan perilaku negatif yang dapat merusak perkembangan mental anak, sebenarnya kita sudah melakukan kekerasan emosi pada anak. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Barusan tadi saya sudah menjelaskan definisi dari kekerasan emosional pada anak. Nah, sekarang mungkin saya pengen ajak kita semua untuk berpikir sebentar. Menurut Bapak Ibu, pola perilaku negatif apa saja yang kira-kira bisa merusak mental anak? Mungkin Bapak Ibu bisa taruh atau ketik di chat, ya. Atau misalkan Bapak Ibu pengen menjawab juga boleh, ya. Menurut Bapak Ibu, ya, apa sih pola perilaku kita yang bisa melukai anak-anak, ya, mental mereka, emosi mereka, atau kognitif mereka? Saya akan beri waktu sebentar buat Bapak Ibu bisa menjawab. Terima kasih. Saya sudah mendapatkan beberapa jawaban di sini. Ya, ada yang menjawab perkataan kita, betul sekali, secara verbal, dibentak, dipermalukan di depan umum, ya, ditolak, ya, memarahi, oke, memarahi di depan banyak orang, betul sekali, membandingkan anak, wah, betul sekali. Sepertinya kita sudah bisa tahu, ya, pola-pola perilaku apa saja yang bisa menyakiti, ya. Dan apa yang Bapak Ibu tuliskan di chat box itu benar sekali. Dan di sini pun saya akan tampilkan beberapa contoh dari pola perilaku negatif yang dapat melukai anak. Yang pertama adalah meremehkan. Ya, mungkin kalau kita lihat ini kan kayaknya sesuatu hal yang kecil, hanya meremehkan saja. Tadi di chat juga ada yang tulis bahwa membandingkan. Nah, itu termasuk dengan meremehkan. Ah, kamu begini saja nggak bisa. Masa sih kamu nggak bisa? Itu kok Cici bisa kok. Nah, itu teman kamu bisa kok kamu nggak bisa? Gitu. Kata bu guru, cuman kamu aja nih yang nggak bisa, misalnya. Gitu kan. Atau, kamu kok udah umur segini nggak bisa makan, kamu kayaknya kok nggak kayak teman kamu, misalnya seperti itu. Nah, itu dapat melukai mental dan emosional si anak. Ya. Selanjutnya apa lagi? Merendahkan. Ya. Mengambing hitamkan. Gara-gara kamu nih, papi jadinya marah ke mami. Kamu sih kayak gitu. Ya, atau gara-gara kamu nih tadi guru di kelas jadinya pergi, kamu sih yang salah, gitu ya, mengambing hitamkan. Lalu apalagi mengancam, kamu kalau nggak nurut sama mami, nanti mami pergi aja, ya. Atau kalau kamu nggak bisa masuk ke universitas ini, kamu mendingan nggak usah kuliah deh, gitu kan ya, mengancam, gitu. Menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, ya, mengendalikan. Nah, mengendalikan ini adalah maksudnya kita sebagai orang dewasa tidak peduli dengan apa yang anak inginkan, ya, apa yang sebenarnya menjadi minat si anak, apa yang menjadi Miss Ati, maaf, mohon di mute, Miss. Oke, thank you, Miss. Nah, mengendalikan ini maksudnya kita tidak peduli apa yang menjadi cita-cita si anak. Apa sih yang anak ingin lakukan? Kamu ngapain ngelukis sih? Emang kalau kamu ngelukis, nanti gedenya mau jadi apa? Seperti itu ya. Itu akan memadamkan, itu akan merusak proses kedewasaan dia dalam mengenali dirinya, mengenali emosinya dia, mengenali bakatnya dia. Ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Menolak. Udah, kamu pergi dulu aja, mami lagi sibuk gitu. Tapi itu terus-menerus ya, terus-menerus, bukan hanya sekali dan 2 kali gitu, terus-menerus. Lalu menyaksikan kekerasan pasangan intim atau KDRT. Nah, ini sangat merusak sekali Bapak Ibu.
Ya, kita pasti sudah tahu ketika anak menyaksikan orang tuanya atau dua orang dewasa lain, bisa jadi keluarga jauhnya itu ya, kekerasan terus menerus ini sangat merusak mental dan emosionalnya dia. Ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang membuat saya memilih topik ini. Kenapa? Kenapa kita harus memperhatikan atau kita mesti tahu bahwa kesehatan mental anak ini perlu dijaga. Kenapa kekerasan emosional itu harus dihentikan? Yang pertama adalah kekerasan emosional di antara 4 tadi saya sudah tunjukkan, ada kekerasan emosional, fisik, ya, dan lain-lain. Kekerasan emosional itu adalah kekerasan yang sangat sulit dideteksi, sangat sulit untuk dikenali, ya, karena dia tidak meninggalkan kayak bekas gitu ya. Tanpa mengabaikan, tanpa menganggap ringan kekerasan yang lainnya, semua kekerasan itu buruk. Semuanya tidak patut dialami oleh anak. Namun kekerasan emosional ini seringkali diabaikan karena tidak terlihat. Ya, bisa dilakukan dengan tidak terang-terangan gitu. Dan pelecehan ini juga bisa dilakukan secara tersirat atau melalui perilaku yang manipulatif. Ya. Yang kedua, alasan saya mengapa saya mengangkat topik ini adalah hal ini sering dianggap wajar. Kan saya nggak pukul dia, Miss. Anak itu baik-baik aja. Saya nggak pukul kok. Saya nggak sentuh dia. Gitu. Ya. Tapi kadang orang dewasa nggak sadar. Kita melukai bukan hanya ketika kita melukai fisiknya. Ya. Kesadaran orang tua atau orang dewasa mengenai dampak buruk dari kekerasan emosional pada anak masih sangat rendah, khususnya di Indonesia. Ya. Dan yang sayangnya lagi, terkadang banyak orang dewasa, ya, baik itu orang tua atau guru, yang menganggap bahwa kekerasan adalah satu-satunya solusi untuk mengasuh dan mendidik anak. Padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga alasan saya adalah jumlah kasus yang tinggi. Khusus di wilayah Asia Pasifik, kekerasan emosional dilaporkan oleh hampir 1 dari 3 anak perempuan. Kebayang Bapak Ibu ya, kalau kita bertemu 3 anak perempuan, itu kemungkinan 1 di antara 3 anak perempuan ini pernah mengalami kekerasan secara emosional. Kalau untuk laki-laki, itu 27%. Jadi sekitar 1 di antara 4 anak laki-laki, mereka pernah mengalami kekerasan emosional. Dan kadang-kadang karena hal ini sulit dideteksi, mereka tidak sadar bahwa mereka pernah mengalami kekerasan emosional. Dan sehingga sampai mereka besar, mereka tetap mengemban luka itu. Ya, sehingga yang terjadi apa? Mungkin orang sekitarnya yang sadar, kayaknya ada sesuatu yang salah, begitu ya. Nah, hal inilah yang membuat saya mengangkat topik ini. Ya, semoga lewat teaching klinik kali ini kita bisa lebih aware tentang kepentingan atau betapa besar dampak dari kekerasan emosional pada anak. Nah, ini adalah data yang saya sebutkan tadi. Jika kita mau membandingkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, ya, pengabaian dan menyaksikan kekerasan domestik, ternyata kekerasan emosional itu di peringkat 1, Bapak Ibu. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, memang apa dampaknya? Apa yang akan terjadi jika anak terus-menerus mengalami kekerasan emosional? Ya. Hal yang pertama yang akan terjadi itu adalah gambaran identitasnya rusak. Gambaran dia tentang dirinya itu rusak. Dia bingung dengan identitasnya. Ya. Dan ketika dia bingung tentang dirinya, tentang gambaran dirinya, apakah saya berharga atau tidak, untuk apa saya hidup, makna saya di dunia ini seperti apa, hal selanjutnya yang terjadi adalah gambaran tentang lingkungan itu rusak. Gambaran tentang orang lain juga rusak. Ya, bagaimana dia memandang teman-temannya, bagaimana dia memandang saya harus menyelesaikan masalah dengan seperti apa, itu rusak. Ya, dan ketika ini tidak segera diatasi, ya, maka yang terjadi adalah akan ada perilaku-perilaku yang menyimpang, Bapak Ibu. Ya, dan perilaku menyimpang ini tuh bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya, si anak memang pengen melindungi dirinya. Ya, dia jadi pasang tembok, ya, dari orang lain. Dia pasang tembok dari perasaannya dia. Ya. Dan
Kadang juga perilaku menyimpang ini karena dia tidak mau diserang. Daripada saya disakiti duluan, lebih baik saya menyerang dulu. Gitu ya. Jadi perilaku menyimpang ini bisa banyak sekali dan kompleks sekali. Namun saya akan coba tuliskan beberapa contoh perilaku menyimpang. Yang pertama adalah merasa tidak berharga. Berapa banyak anak-anak yang ketika mereka ditolak oleh gurunya di sekolah misalnya ya, atau kakaknya ya, atau orang tuanya, mereka tidak merasa berharga di rumah atau di sekolah. Sehingga mereka mencari keberhargaan diri mereka itu di luar. Seberapa besar orang yang likes foto saya? Seberapa banyak orang yang follow saya? Saya seberapa famous? Ya. Lalu yang kedua adalah sulit mengatur emosi. Meledak-meledak gitu ya. Wah, membangkit-bangkit gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sulit membangun kepercayaan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya, dia nggak pede anaknya. Saya nggak bisa, Miss. Saya nggak bisa. Padahal kita lihat ini anak bagus gitu. Kenapa kamu nggak bisa? Dan kita lihat orang tuanya juga support. Tapi kenapa kamu nggak bisa? Gitu kan? Nah, lalu sulit membangun sosial. Ya, regresi. Regresi ini adalah kemunduran. Ya, harusnya dia tuh berkembang secara emosional, ya, secara cara berpikir. Ini malah mundur. Harusnya misalnya dia anak umur 6 tahun ya, sudah bisa berpikir seperti ini, sudah bisa melakukan ini malah mundur lagi, malah makin kekanak-kanakan. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku menyimpang yang bisa terjadi. Yang kedua adalah gelisah. Gelisah. Dia nggak bisa tenang. Deg-deg-deg-deg ya, karena stres Bapak Ibu. Dan stres itu bisa menyebabkan gangguan tidur. Ya, sehingga di sekolah, kenapa dia lesu sekali gitu ya misalnya ya, kok dia nggak bersemangat gitu ya. Jangan-jangan dia tidak memiliki tidur yang sehat. Nah, lalu penelitian juga menuliskan bahwa kekerasan emosional pada anak bisa menyebabkan anak merokok, mabuk, ya, menyakiti diri sendiri. Ini khusus untuk yang anak perempuan kebanyakan ya, menyakiti diri sendiri. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, seolah-olah mereka ingin mencari apa ya, pengalihan ya, distraksi supaya ngedistract mereka dari rasa sakit yang ada di hati mereka, yang ada di pikiran mereka. Jadi lebih baik saya sakitnya di sini, ya di tangan saya misalnya gitu kan, daripada sakitnya tuh di hati saya gitulah. Ya. Lalu yang lebih parahnya lagi adalah berpikir untuk bunuh diri, ya, dan mencoba untuk bunuh diri. Ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya sangat-sangat merusak Bapak Ibu. Ya. Dan lalu mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu Friska, saya tidak perlu mendisiplin anak saya. Ya udah, kita biarin aja begitu. Daripada nanti dia terluka secara emosional, gitu kan? Nah, itu tidak benar. Karena di Alkitab pun ditulis, jika kita tidak mendisiplin anak-anak kita, maka mereka akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Saya akan ambil contohnya di sini dari kisah Adonia. Ya, Adonia ini adalah adik dari Absalom. Ya mungkin tidak terlalu terkenal ya Bapak Ibu ya. Adonia adalah anak dari Raja Daud. Ya. Jadi kalau kita baca di sini ya, ketika itulah Adonia putra Raja Daud dari Hagit mengangkat diri sebagai raja untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Nah, jadi Adonia itu ingin kudeta papanya. Ya, papanya masih ada, tapi dia mau jadi raja, ngegantiin papanya, ya kan? Nah, padahal waktu itu memang yang akan diurapi menjadi raja adalah Salomo dan bukan Adonia, ya. Nah, di situ ditulis di Alkitab, ya di 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 6 ditulis, Raja Daud, ayahnya belum pernah menegur dan memarahi dia satu kali pun. Adonia sangat tampan dan dia adik Absalom. Jadi Adonia itu lahir persis setelah Absalom. Jadi saya berpikir gini, mungkin ya, mungkin Raja Daud itu merasa gagal dengan Absalom. Ya, karena Absalom berperang ya melawan Raja Daud ketika itu, dan akhirnya Absalom meninggal dunia. Ya. Dan akhirnya ketika Adonia lahir,
Raja Daud tidak pernah koreksi dia, tidak pernah mendisiplin dia. Dan firman Tuhan bilang, dia menuju kepada kebinasaan. Ya. Lalu contoh yang kedua mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Ya, adapun anak laki-laki Imam Eli ya, ada 2 orang. Ya, mereka juga tidak dididik dengan baik oleh ayahnya. Ya, sehingga 2 anak ini tidak mengindahkan atau tidak menghormati Allah. Ya, dan ending hidup mereka juga adalah kebinasaan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Prakteknya harus seperti apa? Karena tadi kalau saya keras ternyata bisa melukai anak. Tapi kalau saya nggak disiplin dia, ternyata dia juga akan binasa. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai orang dewasa, kita nggak mulai dari anak. Walaupun problemnya atau hal yang ingin kita perbaiki ya, ada yang kita bimbing itu adalah anak. Tapi kita nggak mulai dari anak. Kita mulai dari diri kita dulu. Know our identity. Saya tahu, untuk menjadi orang tua, untuk menjadi guru, untuk menjadi kakak, untuk menjadi masyarakat yang baik, ya, yang bisa menjadi melindungi anak-anak di sekitar kita itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang orang tua atau guru, mereka kenapa sih melakukan tindakan kekerasan emosional pada anak? Mereka bukannya sengaja. Saya pengen sengaja aja nyakitin dia. Itu kasusnya kecil, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu karena mereka tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Gitu ya. Ini gimana caranya buat si anak bisa dengerin saya gitu loh. Ini gimana caranya, kerjaan masih banyak dan bla 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 bla. Jadi yang pertama, parents, teachers, friends, know our identity in Christ. Sebelum kita berusaha untuk mengasihi anak kita, mengasihi murid kita, mengasihi adik kita, terima dulu kasih itu. Abundance love from our God. Di Yohanes 15 ayat 9 ditulis, As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Remain artinya terus menerus Bapak Ibu. Bukan cuma sekali ketika kita gereja misalnya ya, atau cuma sekali ketika kita lahir baru gitu ya. Tidak, tapi terus-menerus terima kasih itu. Ya, dan di Korintus ditulis, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin memberikan yang terbaik buat anak kita, buat murid kita, buat adik-adik kita, biarkan diri kita ditransformasi oleh Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah kita dari dalam. Karena perubahan yang dari dalam itu adalah perubahan yang everlasting. Dia bukan sesuatu yang sementara. Ya. Jadi sebelum kita berpikir, ini masalahnya di anak saya, Miss. Anak saya tuh begini. Stop dulu sebentar, Bapak Ibu. Terima dulu cinta dari Tuhan. Biarkan dia obatin dulu semuanya, capek-capeknya kita, stres-stresnya kita. Gambaran kita, saya tuh harus begini. Jadi orang tua saya harus begini. Tenang. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan dia transformasi kita. Setelah itu apa? Setelah itu, tell the children about their identity in Christ. Kasih tahu mereka setiap hari identitas mereka di dalam Kristus. Apa aja? Ada banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali di Alkitab. Salah satunya itu di 1 Yohanes 3 ayat 2 ya. They are children of God. Kasih tahu, hey, ya ke murid saya misalnya ya. Hey Matthew, you are son of God, you know? You are prince. Ya. Christ is in you, the hope of glory. And then what? Kamu itu ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, coba kita merefleksikan bagaimana Tuhan adalah Bapa kita ya. Bagaimana Tuhan selalu mengukuhkan identitas kita di dalam Dia. Ketika bangsa Israel masih belum sempurna, Tuhan sudah memanggil mereka apa? Kamu adalah bangsa yang saya pilih. Kamu bangsa yang saya urapi. Kamu kudus. Saya akan mengangkat engkau. Betul? Tuhan selalu kasih tahu identitas kamu tuh ini. Identitas kamu ini. Cerita tentang Abram. Kala itu Abram belum memiliki anak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ganti namanya.
Tuhan ganti identitasnya. Tuhan ganti dia jadi Abraham, yang artinya adalah bapa banyak bangsa. Faktanya saat itu belum ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah panggil dia. Identitas kamu tuh bapa banyak bangsa. Abraham. Dan pada akhirnya itu menjadi kenyataan. Siapa lagi? Simon, murid Tuhan Yesus. Simon yang seperti ilalang, nama dia ilalang, betul? Ya, dia emosinya meluap-luap, kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang ragu, ya kan? Tapi Tuhan panggil dia bukan Simon. Tuhan ganti. Kamu adalah Peter, kamu adalah Petrus, kamu adalah batu karang. Kalau kita lihat ceritanya, apa benar saat itu dia sudah menjadi batu karang? Tentu belum. Kita tahu ceritanya bahkan ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan selama 3 kali. Tapi Tuhan selalu panggil dia Petrus. Mari kita lakukan ini buat anak-anak kita, buat murid kita. Sehingga mereka tahu identitas mereka. Dan ketika mereka tahu identitas mereka apa? Trust the Lord, percaya kepada Tuhan, bahwa mereka akan ditransform, mereka akan ditransformasi untuk serupa dan segambar seperti identitas mereka. Ya. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah let go and let God. Ya, give it to God. Kita harus percaya dengan apa yang Tuhan tuliskan. Firman Tuhan bilang, the seed of the righteous shall be delivered. I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. Believe dengan apa yang Tuhan perkatakan. Karena Tuhan selalu berkata, dan apa yang dia katakan itu terjadi. Ketika gelap ada, Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Mari kita percaya dengan apa yang Tuhan tuliskan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Mungkin sekarang murid-murid kita atau anak-anak kita atau adik-adik kita sedang mengalami sesuatu yang menurut kita, aduh ini udah hopeless miss. No, jangan katakan itu. Perkatakan bahwa mereka di dalam Kristus, dan di dalam Kristus tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan sanggup untuk mengubahkan mereka. Ya, and then let go and let God. Saya ada satu ilustrasi yang cukup lucu ya tentang anjing ya, anjing. Saya pecinta anjing, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kota-kota besar, mungkin di Jakarta ya, atau di tempat yang banyak apartemennya begitu ya. Kalau anjing tuh biasanya diikat ya, diikat, kalau nggak dia kabur gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa, itu biasanya anjing tuh dilepas. Ya, mereka punya lahan yang besar gitu ya. Ada sawah, ada kebun, ada apa, itu dibiarin aja bebas. Nah, biasanya anjing yang di desa itu yang tidak pernah diikat, mereka biasanya ngapain? Lazy, ya, mereka malas-malasan. Mereka cuma duduk di dekat rumahnya, dan kalau ada orang yang lewat, dia paling cuma gonggong sekali, and then udah malas-malasan lagi. Tapi kalau anjing yang di kota, yang diikat terus, gitu ya, yang di rumah terus, begitu pintu rumah dibuka, begitu talinya dilepas, apa yang terjadi? Wah, mereka akan kabur, ya kan? Mereka akan kabur. Kenapa? Karena mereka wondering, ini saya diikat terus. Jangan-jangan di luar sana tuh ada yang lebih enak. Jangan-jangan di luar sana itu makanannya lebih oke. Jangan-jangan di sana lebih fun. Ya, mereka wondering ini. Saya penasaran. Tapi ketika anjing yang di desa yang dibiarin, mereka explore, mereka lihat, oh ternyata yang paling enak, yang paling aman, yang paling nyaman itu di rumah Tuhan saya. Parents, teachers, friends, ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, percayalah, dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. And the greatest act of love is to let go. Ketika kita mencintai seseorang, kita nggak akan kurung dia di rumah. Kita nggak akan paksain dia. We will let go as long as we know that, selama kita tahu bahwa kita udah kasih tahu mereka identitas mereka di dalam Kristus. Siapa mereka di dalam Kristus. Then let go and let God. Oke? Nah, jadi kesimpulan dari teaching klinik hari ini adalah bagaimana caranya supaya nanti yang kita lihat di wajah anak-anak kita, murid-murid kita, adik-adik kita adalah muka-muka yang senyum seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bukan muka-muka yang stres gitu ya. Apa yang bisa ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah melindungi. Melindungi anak dari tindakan kekerasan emosional adalah tugas kita semua.
bukan hanya orang tua, tapi kita semua. Yang kedua, kesehatan emosional dan mental anak itu penting. Itu amat sangat penting. Ya, bukan hanya kesehatan fisik berat badan anak yang harus kita lihat gitu ya, tapi kesehatan emosional dan mental anak itu juga penting. Nah, yang terakhir, Kristus adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Ya, ilmu-ilmu psikologi yang lain itu sangat membantu, betul sekali, untuk memahami emosi anak. Tapi ketika kita menginginkan mereka untuk berubah, ya, untuk roh Allah yang memunculkan buah-buah roh itu kasih, pengendalian diri, sukacita, dan damai sejahtera, hanya Kristus jawabannya. Hanya di dalam Kristus terdapat kemerdekaan dari segala luka, dan hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami transformasi yang seutuhnya. Ya. Sekian sharing dari saya. Semoga saya berdoa supaya kita bisa menjadi dampak yang baik buat anak-anak di sekitar kita. Ya. Sekian, dan kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan ya, bisa di-unmute saja mikrofonnya. Saya juga di sini ada kehadiran tamu spesial ya. Ada kepala sekolah saya, juga ada konselor dari sekolah saya. Terima kasih Miss Monik dan Miss Viola sudah meluangkan waktu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, mau bertanya dan saya tidak bisa jawab, nggak, saya bercanda ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh. Baik, kalau belum ada tidak apa-apa. Siapa tahu nanti sekalian pas kita foto timbul pertanyaan ya. Nah, sebelumnya saya boleh minta tolong untuk kameranya bisa di-on dulu Bapak Ibu supaya saya bisa screenshot ya untuk dokumentasi nanti. Mohon untuk kameranya di-on sebentar ya. Iya, terima kasih. Iya, sebentar ya. Satu, satu, dua, tiga. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, sekali lagi bisa pasang senyumnya yang paling manis. Satu, dua, tiga. Iya. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya melihat ada pertanyaan satu saja Bapak Ibu ya. Dari Mr. Mika. Terima kasih Mr. Mika. Bagaimana cara mengetahui batasan apa yang kita lakukan adalah mendisiplinkan anak, tapi tidak sampai menjadi emotional abuse? Nah, dari sepanjang pemahaman saya, Mr. Mika, yang kita bisa lakukan adalah hubungan kita dengan anak atau hubungan kita dengan murid itu didasarkan pada relationship yang hidup. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang dibangun setiap hari dan setiap hari dan setiap hari. Jadi yang kita bisa lihat apakah ini berdampak atau tidak, ya itu kita bisa lihat dari bagaimana reaksi anak ketika kita melakukan pendisiplinan tersebut. Ya, dan saya juga yakin sebenarnya ketika kita bisa, misalkan saya ini ambil contoh, Miss Rizka pernah nggak teriak gitu ya, misalkan atau marah sama anak gitu ya? Pernah, jujur saya pernah gitu. Dan saya tahu misalkan ketika saya melakukannya bukan untuk mendisiplin, tapi karena sayanya lagi emosi gitu ya, lagi bohwat gitu ya. Saya tahu itu sesuatu yang salah, ya. Dan akhirnya saya akan bilang gini ke anak saya, Carlo, maafin Mami tadi ya, Mami tadi harusnya begini. Tapi ketika saya tahu saya mendisiplin dia, walaupun itu keras, cukup keras, Mr. Mika, tapi saya tahu saya bergerak atas cinta, bukan karena emosi. Ya, maka biasanya yang keluar ya outputnya dari saya itu adalah sesuatu yang baik dan bisa diterima oleh anak. Ya,
Mungkin itu sih yang bisa saya bagikan, dan itu juga berlaku untuk guru ya, untuk anak ya. Ketika saya mendisiplin anak saya, ketika saya tahu saya bergerak karena kasih sayang, karena saya memang ingin mendisiplin dia, biasanya outputnya itu baik dari saya ke anak. Dan dia juga terimanya lebih baik daripada saya bereaksi karena saya memang kesel gitu. Karena saya memang lagi emosi begitu. Kira-kira begitu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan saran juga untuk pertanyaan Mr. Mika di sini ya. Bagaimana cara mengetahui batasan apa yang kita lakukan terhadap mendisiplinkan anak ya, tidak sampai emotional abuse. Gitu. Ada yang mau jawab atau mungkin dari Miss Viola mau share sedikit, Miss? Oke, kalau nggak ada, oke, saya pikir sudah cukup. Ini sudah lebih dari 4 menit, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya, untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Saya berdoa biar teaching klinik kali ini bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Salam sehat semuanya. Thank you, Priska. Terima kasih, Miss. Dadah. Terima kasih. Dadah, Miss. Dadah. Bye. Thank you, Mister. Newton. Bye-bye, Miss. Bye. Miss Lydia, sehat-sehat ya.